Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diri atas nama Muhammad Syaifullah, NIM 2320605168. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan algoritma machine learning. Apa itu machine learning dan apa itu algoritma machine learning? Nah, secara garis besar, definisi machine learning ialah serangkaian instruksi yang memungkinkan komputer untuk belajar secara mandiri dari data yang melakukan tugas tertentu tanpa program yang telah ditentukan secara eksplisit. Nah, sedangkan algoritma machine learning ialah merupakan sekumpulan aturan atau prosedur yang digunakan oleh sistem machine learning untuk mengambil keputusan atau membuat prediksi berdasarkan data yang telah diberikan. Perbedaan antara machine learning dan algoritma machine learning sini yaitu kalau machine learning merupakan suatu sistem yang menggunakan machine learning. Terus algoritma machine learning yaitu adalah suatu aturan atau prosedur yang digunakan dalam sistem machine learning tersebut. Nah, jadi secara simpelnya machine learning yaitu suatu sistem, sedangkan algoritma machine learning ialah suatu aturan prosedur di dalam sistem tersebut. Terus di algoritma machine learning juga ada yang namanya tujuan penggunaan algoritmanya. Yang mana pertama yaitu mengoptimalkan pengembalian keputusan, yang kedua mengidentifikasi pola dan tren, yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Maksud dari tiga-tiganya di sini yang pertama yaitu mengoptimalkan pengambilan keputusan, yang mana nanti machine learning itu digunakan untuk membantu mengembalikan keputusan yang lebih akurat dalam berbagai bidang. Seperti contoh yaitu di bidang keuangan, kesehatan, dan bisnis. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pola dan tren, di mana nanti dengan menggunakan algoritma ini kita dapat menemukan pola dan tren tersembunyi dalam data yang tidak mungkin terlihat oleh manusia. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, di mana nanti itu machine learning dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai proses bisnis, seperti pengolahan datanya, pengoptimalan rantai pasokan, dan pelayanan pelanggan. Terus di algoritma machine learning ada juga yang namanya proses kerjanya seperti apa. Nah, di proses kerjanya di sini yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan processing data. Yang kedua yaitu melatih model algoritma. Yang terakhir yaitu pengujian dan evaluasi model. Maksud dari tiga-tiganya tersebut yang pertama yaitu pengumpulan dan proses data, di mana nanti pemperolehan data yang di situ diutamakan data yang relevan. Terus dari data-data itu kita juga membersihkan dari nodes claim agar data itu secara spesifik termasuk data yang lengkap dan data yang valid, karena kita itu membutuhkan data yang yang valid dan juga data-data yang relevan untuk kita gunakan di proses kerja selanjutnya. Yang kedua yaitu pelatihan model algoritma. Di proses kerja yang kedua di sini kita memilih algoritma yang sesuai, terus membagi data tersebut menjadi data latih dan data uji, serta melatih model penggunaan data latih tersebut.
Nah, yang terakhir yaitu pengujian dan evaluasi terhadap model algoritma tadi. Nah, yang mana nanti menguji model penggunaan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya dan mengukur kinerja model penggunaan metrik evaluasi yang sangat relevan. Terus ini ada beberapa contoh penggunaan algoritma machine learning. Yang pertama yaitu pendeteksi penipuan, yang kedua pengenalan gambar, yang ketiga yaitu analisis sentimen. Di yang pertama yaitu pendeteksi penipuan, yaitu nanti algoritma machine learning digunakan untuk mendeteksi pola-pola penipuan dalam transaksi keuangan. Terus yang kedua yaitu pengenalan gambar. Penggunaan algoritma machine learning-nya itu yaitu untuk mengenali objek dan proses gambar. Terakhir yaitu analisis sentimen. Di penggunaan algoritma machine learning-nya yaitu untuk menganalisis dan memahami sentimen dalam teks atau ulasan pelanggan. Yang saya sampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya algoritma machine learning ini adalah suatu teknologi yang sangat penting dan memiliki berbagai aplikasi yang luas. Dengan kemampuan untuk belajar dari data, algoritma ini dapat membantu kita dalam pengembalian keputusan yang lebih baik, sehingga dapat mengidentifikasi pola dan tren yang tersembunyi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.